Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dana revolusi Soekarno. Asal-usul dana revolusi Soekarno selalu saja dipertanyakan dari mana. Dana revolusi yang dipercaya berjumlah ribuan triliun tersebut kini berdiam di Bank Sentral Amerika Serikat dan sulit sekali mencari jalan untuk mencairkannya. Sejarah dana revolusi sebenarnya berawal ketika 350 tahun Belanda menguasai Jawa dan sebagian besar Indonesia. Ketika itu, para raja dan kalangan bangsawan, khususnya yang pro atau tunduk kepada Belanda, lebih suka menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk batangan emas di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda, yaitu The Javasi Bank, cikal bakal Bank Indonesia. Namun, secara diam-diam, para bankir The Javasi Bank atas instruksi pemerintahannya memboyong seluruh batangan emas milik para nasabahnya, yaitu para raja-raja dan para bangsawan Nusantara, ke negerinya di Netherlands, dengan dalih keamanannya akan lebih terjaga kalau disimpan di pusat kerajaan Belanda. Waktu terus berjalan, lalu meletuslah Perang Dunia II di front Eropa, di mana kala itu wilayah kerajaan Belanda dicaplok pasukan Nazi Jerman. Militer Hitler dan pasukannya SS Nazinya memboyong seluruh harta kekayaan Belanda ke Jerman. Sialnya, semua harta simpanan para raja Nusantara yang tersimpan di Bank Sentral Belanda juga ikut digondol ke Jerman. Perang Dunia II Eropa pun berakhir dengan kekalahan Jerman di tangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Oleh pasukan Amerika Serikat, segenap harta jarahan SS Nazi pimpinan Adolf Hitler diangkut semua ke dataran Amerika Serikat, tanpa terkecuali harta milik raja-raja dan bangsawan di Nusantara yang sebelumnya disimpan di Bank Sentral Belanda. Maka dengan modal data tersebut, Amerika kembali membangun The Federal Reserve Bank yang hampir bangkrut karena dampak Perang Dunia II. Oleh pemerintahannya, FED ditargetkan menjadi ujung tombak sistem kapitalis Amerika Serikat dalam menguasai ekonomi dunia. Belakangan kabar penjarahan emas batangan oleh pasukan Amerika Serikat untuk modal pembangunan kembali ekonomi Amerika Serikat yang sempat terpuruk pada Perang Dunia II itu didengar pula oleh Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia, yang langsung meresponnya lewat jalur diplomatik rahasia untuk memperoleh kembali harta karun itu. Presiden Soekarno kala itu mengutus Dr. Subandrio, Khairul Saleh, dan Yusuf Muda pergi ke Amerika Serikat. Hal ini tetap dilakukan walaupun peluang mendapatkan kembali hak sebagai pemilik harta tersebut sangatlah kecil. Pihak Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu saat itu selalu berdalih kalau Perang Dunia masuk dalam kategori force majeure, yang artinya tidak ada kewajiban pengembalian harta tersebut oleh pihak pemenang perang. Namun, dengan kekuatan diplomasi Bung Karno, akhirnya berhasil meyakinkan para petinggi Amerika Serikat dan Eropa kalau aset harta kekayaan yang diakuisisi sekutu berasal dari Indonesia dan milik rakyat Indonesia. Bung Karno menyodorkan fakta-fakta yang memastikan para ahli waris dari nasabah The Javasi Bank selaku pemilik harta tersebut masih hidup. Nah, salah satu klausul dalam perjanjian The Green Hilton Agreement tersebut adalah membagi separuh-separuh, 50% dan 50% antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat serta sekutu, dengan bonus belakangan satelit Palapa dibagi gratis oleh Amerika Serikat kepada Republik Indonesia. Artinya 50%, yaitu 52.150 ton emas murni, dijadikan kolateral untuk membangun ekonomi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang baru luluh lantah diajar Nazi Jerman. Sedangkan 50% lagi dijadikan sebagai kolateral
yang memperbolehkan bagi siapapun dan negara manapun untuk menggunakan harta tersebut dengan sistem sewa atau leasing selama 41 tahun dengan biaya sewa per tahun sebesar 2,5% yang harus dibayarkan kepada Republik Indonesia melalui Soekarno. Kenapa hanya 2,5%? Karena Bung Karno ingin menerapkan aturan zakat dalam Islam. Pembayaran biaya sewa yang 2,5% itu harus dibayarkan pada sebuah akun khusus, yaitu The Heritage Foundation. Dengan instrumennya adalah lembaga-lembaga otoritas keuangan dunia, IMF, World Bank, the FID, and the Bank International of Settlements. Nah, kalau dihitung 41 tahun sejak 21 November 1965, maka jatuh tempo pembayaran biaya sewa yang harus dibayarkan kepada Republik Indonesia adalah pada 21 November 2006. Berapa besarnya? 102,5% dari nilai pokok yang banyaknya 57.150 ton emas murni, ditambah 1.428,75 ton emas murni, sama dengan 58.578,75 ton emas murni yang harus dibayarkan para pengguna dana kolateral milik bangsa Indonesia ini. Padahal terhitung pada 21 November 2010, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2,5 per tahun ditetapkan dari total jumlah batangan emas 57,150 ton, maka selama 45 tahun dikali 2,5% sama dengan 112,5% atau lebih dari nilai pokok yang 57.150 ton emas itu, yaitu 64.293,75 ton emas murni yang harus dibayarkan pemerintah Amerika Serikat kepada Republik Indonesia. Jika harga 1 troy ounce emas 31,105 gram emas saat ini sekitar $1.500 Amerika Serikat, berapa nilai sewa kolateral emas sebanyak itu? Mengenai keberadaan akun The HEF itu, tidak ada lembaga otoritas keuangan dunia manapun yang dapat mengakses rekening khusus ini, termasuk lembaga pajak, karena keberadaannya sangat rahasia. Makanya, selain negara-negara di Eropa maupun Amerika Serikat yang memanfaatkan rekening The HEF ini, banyak taipan kelas dunia manapun, penjahat ekonomi kelas paus dan hiu yang menitipkan kekayaannya pada rekening khusus ini agar terhindar dari pajak. Bung Karno juga tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk mencairkan dana revolusi ini. Artinya pemilik harta rakyat Indonesia itu tunggal, yakni atas nama Bung Karno sendiri, untuk rakyat Indonesia.